Iran tidak mungkin bangkit, ya, tanpa investasi, tanpa perdagangan, apalagi Cina itu akan kena sanksi 25% lagi dari sanksi yang sekarang. Kalau dia masih tetap membeli minyak Iran. Nah, ini bahaya bencana ekonomi Iran itu di depan mata. Jadi suka atau tidak suka, cepat atau lambat, rezim Ali Khamenei yang super duper biadab ini akan hancur. Udah nggak akan mungkin tertolong lagi, Pak Paul, gitu. Jadi kita udah lihat beberapa video-video dari Pak Paul tadi. Nah, sama-sama kita bisa saksikan betapa biadab dan jahatnya otak dari pengamat-pengamat politik, pengamat HI, dan pengamat militer dari Indonesia ini, gitu ya. Yang mereka mau itu rakyat Iran itu jadi korban, ya, habis dibantai oleh rejim Khamenei ini. Nah, sementara di sisi lain, katakanlah Trump itu dikatakan intervensi negara lain, tapi tujuan Trump itu saya lihat ya untuk menyelamatkan nyawa rakyat Iran gitu, yang dibantai oleh pemerintah dan penjajahnya ideologi abad ke-7 ini, terutama dari kelompok Syiah ini ya. Di samping itu kan kita tahu Khomeini dulu dan Khamenei sekarang ini adalah orang Afghanistan, bukan orang Persia, bukan orang Iran asli. Nah, jadi mereka ini sedang bermasturbasi ria, para pengamat politik ini dan wartawan tadi itu yang kulit pembungkus tulang itu ya, mereka sedang bermasturbasi bahwa kemenangan Iran dan kehancuran Israel dan hancurnya peradaban Barat itu yang ada dalam otak mereka, nggak ada lain gitu ya. Analisisnya gampang. Jadi kalau kita lihat ada memang penundaan serangan terhadap Iran ini dari Amerika. Sebetulnya ada pertimbangan khusus gitu ya. Bagi Trump yang paling utama pertama kali adalah untuk apa? Untuk mencegah pembunuhan massal, pembantaian atau genosida yang sesungguhnya terhadap rakyat Iran, ya. Itu yang diinginkan oleh Trump. Nah, kalau saya melihat ini ada 4 kemungkinan. Jadi semua opsi itu bagi Amerika maupun Trump itu terbuka lebar. Ada 4 kemungkinan. Pertama itu ya bisa saja Amerika, kan sekarang kita lihat kan, Amerika sedang menggerakkan aset-aset militernya ke Timur Tengah, ke Selat Hormuz. Jadi diperkirakan akan ada 3 kapal induk di Selat Hormuz. Kemudian juga meskipun negara-negara Arab tidak setuju wilayahnya digunakan, tetapi masih ada pangkalan-pangkalan NATO yang lain. Makanya saya bilang, orang yang mendoakan dan merindukan supaya NATO perang lawan Amerika, terutama orang-orang Islam ini kayak mimpi di siang bolong, Pak Paul. Bagaimanapun, NATO itu nggak mungkin pisah dari Amerika. Kenapa Greenland itu jadi masalah? Itu sebetulnya karena selama ini NATO-nya nggak mau keluar anggaran, nggak mau keluar pasukan untuk Greenland-nya. Kenapa Trump mau ambil Greenland? Karena kalian tidak mau keluar anggaran dan menyiapkan pasukan untuk menjaga di sana. Ya saya yang ambil alih gitu. Sebetulnya kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi sekarang ya tujuan Trump sudah tercapai, di mana NATO mengirimkan pasukan banyak ke Greenland gitu kan. Bukan untuk berperang lawan Amerika. Nah, ini yang nggak disadari oleh mungkin pengamat-pengamat yang maunya itu supaya NATO perang sama Amerika. Nggak mungkin NATO pecah dari Amerika. Begitu NATO pecah dari Amerika, ya dia terancam oleh Rusia. Meskipun Rusia sekarang ini bukanlah Uni Soviet di masa Perang Dingin yang punya kemampuan militer besar, terus kemudian inovasi di bidang alutsista dan persenjataan tinggi. Doktrin militernya pun masih menggunakan doktrin militer Perang Dunia Kedua. Sudah nggak zaman gitu ya. Kalaupun perang secara konvensional, itu pasti akan kalah gitu ya dengan NATO kalau secara konvensional. Ya cuman permasalahannya Rusia masih punya peluru kendali nuklir sedikit lebih banyak, tetapi ya kalau sama-sama menggunakan nuklir ya kemungkinan pasti akan bunuh diri bersama. Nah, kembali kepada Iran, ada 4 kemungkinan. Pertama itu skenarionya nanti begini, karena kelihatannya serangan militer ini hanya menunda waktu. Tujuannya apa ditunda oleh Trump? Tujuannya adalah supaya kalaupun terjadi operasi militer itu supaya hasilnya optimal dan maksimal gitu. Pertama, Amerika mungkin akan melakukan serangan terbatas, terutama terhadap kekuatan-kekuatan militer yang strategis seperti ya
peluru kendali antar benua, ya, terus kemudian juga pangkalan-pangkalan drone dan mungkin juga kekuatan-kekuatan IRGC. Itu yang secara strategis dengan harapan ya mungkin dengan begitu terjadi pelemahan di militer Iran sehingga timbul dari dalam negeri itu karena masih banyak pasukan reguler yang bukan pasukan IRGC itu yang bisa saja mengambil bagian gitu ya. Nah kemudian kedua serangan besar-besaran ya melalui pendudukan seperti di Irak dulu. Tapi ini juga akan menghabiskan biaya yang cukup banyak bagi Amerika dan kemudian kalau serangan besar-besaran tekanan diplomatik terhadap Amerika dari dunia juga akan jauh lebih besar gitu ya. Amerika akan dicap penjajah dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu membiarkan rakyat Iran bergerak sendiri, tapi dikawal ya oleh kekuatan militer Amerika yang ada di sekitar Teluk, dikawal oleh kekuatan militer Amerika di sekitar Teluk untuk menggulingkan pemerintahannya. Itu yang kemungkinan yang ketiga ya, itu yang bisa terjadi. Yang keempat ya mungkin melalui semacam operasi-operasi intelijen maupun operasi di bidang ekonomi, sanksi dan tekanan-tekanan yang lain untuk membuat ekonomi Iran ini semakin lama semakin berat karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini Iran tidak mungkin bangkit ya tanpa investasi, tanpa perdagangan, apalagi Cina itu akan kena sanksi 25% lagi dari sanksi yang sekarang kalau dia masih tetap membeli minyak Iran. Nah ini bahaya bencana ekonomi Iran itu di depan mata. Jadi suka atau tidak suka, cepat atau lambat, rezim Ali Khamenei yang super duper biadab ini akan hancur. Udah nggak akan mungkin tertolong lagi Pak Paul gitu. Nah sekarang cuman bagaimana kehancuran Ali Khamenei dan rezimnya yang biadab ini, itu ya tergantung daripada proses politik dan proses perkembangan dinamika di lapangan secara militer. Nah itu kira-kira kemungkinannya seperti itu. Kalau dibilang Amerika takut, Amerika tidak pernah takut sama siapapun. Mereka bangsa terkuat di dunia. Israel takut tidak? Israel justru menyiapkan Iron Dome dan pertahanan udaranya sekarang. Karena kemungkinan kalaupun Amerika menyerang, Israel tidak akan banyak campur. Mungkin dia tidak terlibat. Kenapa? Untuk menghindari pelibatan atau eskalasi di mana negara-negara Arab yang antisemitik sebagian itu ikut melibatkan diri gitu. Jadi Amerika ya sama seperti waktu perang Iran-Irak dulu waktu tahun 1991 operasi Iraqi Freedom yang dulu, Israel tidak melibatkan diri. Karena kalau kita lihat kekuatan militer Amerika ya masih jauh di atas Israel dari sisi kuantitas. Kalau kualitas mungkin seimbang tapi kuantitas jauh. Bisa hampir 10 kali lipatnya gitu ya kalau dari sisi kuantitas. Jadi Israel kemungkinan akan menonton sambil makan kacang goreng. Nah, Amerika yang menyelesaikan tugasnya. Kalaupun ini terjadi operasi militer atau serangan militer besar-besaran. Nah, Rusia itu perang dengan Ukraina itu dibiayai oleh Cina. Pinjam dia ngutang sama Cina. Jadi banyak orang mengimpikan Rusia itu sehebat zaman Uni Soviet dulu. Enggak, ekonomi Rusia itu sudah hancur. Itu diakui sendiri oleh Bu Kony kalau nggak salah dalam podcast di Nusantara TV beberapa waktu yang lalu. Jadi kenapa Rusia itu nggak bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat? China-nya juga setengah hati meluncurkan dana gitu. Jadi ini juga di kalangan negara-negara, katakanlah negara-negara porosnya BRICS ini tidak tercapai kesepakatan karena masing-masing punya national interest. China dengan Rusia tidak akan mau berkorban mati-matian untuk negara Republik Islam Syiah Iran ini. Kenapa? Konflik sekarang itu jauh lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan ideologis. Zaman Perang Dingin, ya ideologi versus ideologi. Kalau sekarang, China juga takut kepentingan nasionalnya dengan Amerika. Kalau dia kena sanksi 25% itu dia akan menghancurkan ekonominya dia. Ya. Rusia juga sama. Rusia juga takut sanksi yang lebih berat lagi dari Amerika dan negara-negara Eropa Barat karena secara kekuatan ekonomi poros dari dunia Barat yaitu Amerika dengan Eropa ini masih jauh lebih kuat daripada seluruh negara BRICS bergabung. Katakanlah BRICS ini dia bergabung itu untuk mengambil sumber daya alam. Paling utama begitu ya. Karena China juga kita lihat dia mau berusaha menjejakkan kakinya di Amerika. Kemarin dia mau merebut perusahaan Panama gagal.
Kemudian menempatkan ininya kekuatan pijakannya di Venezuela sudah nggak mungkin karena rezim Venezuela sekarang memang tidak dijatuhkan, tetapi kekuatannya dari Maduro ini sudah ditangkap. Jadi rezim yang di Venezuela sudah nggak bisa banyak berbuat apa-apa gitu. Greenland mereka mau ambil itu yang dicegah oleh Amerika, ya. Bukan Amerika mau mengambil sumber daya alamnya, kalau dia mau ambil, ya saya kira gampang saja. Tapi Amerika itu sudah lama kesal dengan NATO yang tidak mau menyiapkan dana dan pasukan untuk menjaga Greenland gitu. Jadi kalau kalian tidak mampu jaga, mending saya ambil gitu. Nah ini yang tidak disadari oleh pengamat-pengamat politik yang ada di Konoha ya. Mereka itu nafsunya itu menghancurkan dunia barat, menghancurkan Israel, mengusir Amerika, kemudian orang semua nanti akan diseret ke ideologi abad ke-7. Jadi kita semua peradaban manusia ini akan dibawa ke abad ke-7. Nah, otaknya mereka ini kan seperti itu. Nah, jadi kira-kira begitu Pak Paul analisisnya. Jadi kita tunggu mungkin 1-2 minggu ke depan ini akan banyak perubahan-perubahan di lapangan. Silakan Pak Paul. Saya kira sudah selesai minggu depan ya. Saya kira sih tamat udah semuanya. Karena udah terlalu keras ya mainnya ini. Sudah ribuan ya, sudah ribuan orang meninggal. Mau kapan lagi? Mau berapa lagi yang mau meninggal ya? Mau berapa lagi? Ya, ini saya sambil tayangkan video-video kebiadabannya orang-orang Arab-Arab ini ya. Oke, nih kita lanjutkan.